Oke, kita masuk ke bab metode. Bukan masuk sih sebenarnya, kita ngelanjutin metode yang dulu. Nah, kita akan belajar caranya. Tahu matbow gak? Matbow. Nah, kita akan buat kayak matbow, cuma dengan metode buatan kita sendiri gitu loh, bukan bow lagi. Jadi caranya yaitu kita buat ini kan nggak ada, awalnya kan nggak ada, dia kan manggil doang. Kan parameter udah dijelasin di sana kan. Biasa integer hasil sama dengan 1. Kenapa dari H1? Kalau faktorial, kalau pangkat itu kan si A, maksudnya si A ini parameter yang ini jadi itu 2. Kan matbow sendiri kan 2. Kalau ini bacanya 2 pangkat 4 ya kan. Kalau kita coba aja matbow pangkat 4. Ini kita hasilnya 16. 2 pangkat 4 ya kan. Tapi setelah kita buat ntar, ini hasilnya 16. Dan tipe datanya itu integer. Integer parameternya oke ya, integer hasil for dari i sama dengan 0. Ini counternya berapa kali sih? Misal kita pasang 2. Jadi kan A-nya 2 di sini. Sampai kurang dari B. Berarti dia berulang berapa kali? Berulang 4 kali. Dari 0, 1, 2, 3. Ya kan? Berulang 4 kali. Yang pada hasilnya ini kan hasil pertama 1. 1 dikali 2. Ya kan? Pak, saat I-nya 0. 1 dikali 2. Hasilnya 2. Terus I-nya berapa sekarang? 1. Dikali 2 lagi. Dikali 2 lagi. Dikali 2 lagi. Sistem outprint hasilnya. Jadi dia tinggal manggil ini doang. Oke. Tapi ini masih belum bisa kita buat kayak matbow, atau dia kan di matbow itu dia memiliki bisa gak? Dia gak memiliki nilai, sedangkan di sini matbow ini ada nilainya ya kan, nilainya yaitu 16. Nah di sini kan dia tidak berisi nilai, paham gak? Jadi dia gak persis matbow. Oke. Lanjut. Oke. Sekarang kita coba lagi. Pangkat A, B, oke. Integer A sama dengan 5, ya oke. Double perhitungan sama dengan Oke, kita jelasin yang ini dulu ya. Public static double. Oke, yang tadi kan void. Nah, agar si pangkat ini memiliki nilai, jadi tipenya itu bukan void lagi. Dia memiliki tipe data. Misal double, string, atau dan lainnya. Jadi kita bisa rubah double. Tapi, kalau non-void, dia harus memiliki return. Yang nantinya akan menjadi nilai si pangkat ini. Nah, si ini. Oke gak? Ngerti gak? Jadi pangkat A, B ini memiliki nilai sekarang. Nilainya itu apa? Yang di return. Yang di return itu apa? Hasil, si hasil ini. Kalau yang di return double, maka void diganti double. Oke, pasti ya kan? Jadi begitulah. Kan dia maunya double, ya kan? Jadi tipe datanya ntar double. Kalau yang di return integer, maka void diganti integer. Oke. Coba kita dulu. Run hasilnya. Ini. Jadi kalau di sini double, yang akan di return dia akan berubah menjadi double gitu loh. Padahal di sini si hasil ini kan integer. Karena yang di return, kayak ini di return di method double, dia bernilai double di sini. Paham? Ini 5 pangkat 6 nih. Ya, kita ganti aja 2 pangkat 4. Nah, 16 ya kan? Kalau ini diganti integer, dia akan 16. Oke, paham, itu aja sih. Kalau dia void
atau kosong, dilarang, keras, ada return. Oke, kalau void yang tadi ini nggak perlu return, paham? Karena apa yang mau di return orang ini kosong isinya ya kan, cuman berisi perintah doang, nggak ada nilainya gitu. Jadi dia menjalankan si metode ini gitu aja, nggak, si metode itu nggak punya nilai. Kalau bukan void maka wajib ada return yang tipe datanya sesuai. Oke. Ini yang tadi si hasil. Nah, si hasil ini kan kita return. Jadi si pangkat ini ada isinya. Gitu. Nih. Ini isinya 16. Karena 2 pangkat 4, oke. Oke, dari ini aku berubah namanya dari A ke angka. Jadi si A ini akan menjadi integer angka atau 2,4 ya kan di sini parameternya. Jadi di sini 2, 4. Nah, return itu mengembalikan ke yang manggil. Oke, yang manggil kan di sini. Jadi mengembalikan nilainya. Jadi yang ini berisi nilai, itu aja sih. Double perhitungan oke di metode main, sehingga di metode main bahkan berisi nilai. Oke. Kalau kita buat kayak gini. Oke. Kita buat double perhitungan sama dengan pangkat per 5. Putaran. Hasilnya 3,0. Ini nilainya berapa tadi? 16 ya. 16 bagi 5 sama dengan 3,0. Kalau kita rubah, ini kan tipenya integer. Kalau kita rubah double gimana? Oke, dia akan berubah jadi 3,2. Oke, paham? Oke, lanjut. Selain double, kita bisa pakai boolean juga. Oke. A, jika A sama dengan 4, maka true. Setelah perintah return, maka kode yang ada di bawahnya diabaikan. Oke. Nah, kalau di bawah return yang tadi, ini di sini ada perintah. Contohnya di sini aja deh. Jika A-nya 4, which is A-nya itu kalau kita, ini di sini nggak dipanggil. Kalau dipanggil kan di sini parameternya si A. Kalau A-nya 4, dia akan true. Kenapa true? Karena isinya boolean gitu. Oh, karena tipe datanya boolean, jadi isinya cuma true sama false. Oke. Keluar error unreachable statement. Unreachable statement. Kenapa? Karena ini ada di bawah perintah si return, jadi dia gak akan keakses gitu. Setelah misal A-nya 4, oke. Yang dikembalikan dia akan true, gitu kan? True. Setelah dia mengembalikan, yang bagian bawah ini gak akan diproses. Oke. Gak bisa diproses, bukan? Karena udah sampai finishnya itu return. Kalau else-nya kita hapus gimana? Dia akan error missing return statement. Kenapa? Karena kalau muncul error missing return statement, berarti itu ada kemungkinan bahwa metode ini ada kemungkinan tidak memiliki return. Misal A-nya 4, kalau A-nya 3, return-nya mana? Gitu. Jadi itulah fungsi dari else. Oke. Ini untuk contoh yang ini. Apa lagi? Ini kita belajar perbandingan ya. Si A-nya 5, oke. Si B-nya 6, 2, 3. Si C-nya 7. Bilangan yang terbesar kita panggil void. Kita bisa panggil void atau enggak ya? Oh, bilangan yang terbesar ya, kita bisa panggil integer. Karena dia bertanya bilangan terbesarnya itu berapa gitu kan. Oke, parameter ABC oke, integer ABC oke, sama di sini integer hasil. If jika A-nya lebih besar daripada B dan A-nya lebih besar daripada C, maka pasti yang mau dikembalikan, which is ini yang terbesar ya, sebenarnya terbesar. Hasilnya akan A, karena kita tanya yang terbesar. Kalau B lebih dari A dan B lebih dari C, pasti B yang terbesar ya kan. Dia yang keluar si B, terus hasil
Yang lain yang pasti ya tinggal C doang ya kan. Kalau kedua ini tidak terpenuhi ya tinggal C aja. Kalau keluar error missing return statement, maka ada kemungkinan metode ini tidak memiliki return. Nah, ini yang barusan kita bahas. Kita run. Maka yang keluar adalah 623. Oke, karena di sini yang keluar itu sebuah data, jadi dia butuh tipe data yang mau di return. Oke. Kalau kita buat void gimana? Kalau kita buat void, kan dilarang ada return, jadi ya udah, sort aja, sort hasil. Ups. No, kalau void berarti tidak bisa ditaruh di dalam sistem print line. Kalau void, paham? Ya cancel aja. Oke. Jadi itulah perbedaan dari void atau dengan non void. Kalau non void bisa dipakai di sini karena ini bersih nilai. Kalau yang tadi dia bersifat void, maka kita harus memisahkan mereka berdua. Oke, kita pisah. Nah, print si sama. Ini untuk void. Gak bisa dimasukin ke sini karena gak ada nilainya. Oke, paham? Artinya khusus cukup untuk ini aja. Untuk metode selanjutnya kita coba latihannya di video berikutnya insya Allah. Oke.